Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Gema Fajar Citraland Manado yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, hari Kamis 28 Agustus 2025, kita bersyukur lagi atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang empunya hidup ini, atas penyertaan dan perlindungannya, baik pribadi, lepas pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Semalam telah berlalu dan pagi ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, yaitu kekuatan baru. Bahkan kita bersyukur atas kesempatan beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Dengan harapan kita semua diteguhkan lagi, dikuatkan serta memperoleh semangat baru dari Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Gema Fajar Citraland Manado pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Irwan Hasan dari Gereja Yesus Hidup Sejati. Sekali lagi, ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Irwan Hasan dari Gereja Yesus Hidup Sejati. Kami ucapkan selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi para sahabat, para keluarga yang sungguh sangat diberkati Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah Gema Fajar Citraland pada pagi hari ini, kita bermohon kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami setelah kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau terima Injil, kami mau terima gospel, kami mau terima kabar baik yang daripadamu Tuhan. Kami percaya tanpa Engkau Yesus, kami tidak bisa. Kami boleh kehilangan semuanya Tuhan, tapi asal kami tidak kehilangan Yesus, kami akan baik-baik saja. Oleh karena itu Bapa di surga, kami pun hari ini mau percaya di tengah sukacita kami yang kami alami pagi hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan dengan memuji, dengan menyembah-Mu, amat terlebih dengan mendengarkan kabar baik-Mu. Mampukan anak-Mu Tuhan untuk membentangkan kabar baik bagi setiap jemaat yang ada di sekitar Citraland maupun di dalam Citraland. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapa. Mampukan juga jemaat Tuhan, bukan cuma menjadi pendengar yang setia, namun menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa kita punya kabar yang luar biasa ya. Apapun keadaan kita hari ini, tidak pernah mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya ambil dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Berbunyi demikian. Kita tahu sekarang, sekali lagi bunyinya demikian. Jika Anda punya Alkitab silakan Anda buka. Jika tidak, Anda punya Alkitab di rumah, Anda buka tab Anda atau handphone Anda, langsung mengarah ke Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat yang sangat kita sukai bersama ya, dari Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apa kabar tahun 2025? Tahun 2025, 8 bulan sudah berlalu.
Tinggal 4 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Di awal tahun mungkin kita punya resolusi tentang ekonomi kita, tentang kesehatan kita, tentang rumah tangga kita. Namun menjelang 8 bulan berlalu, mungkin hari ini tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Ada kebuntuan ekonomi yang kau hadapi, ada kebuntuan keluarga yang kau hadapi, ada peristiwa kesehatan yang membuat Anda hari ini menghadapi badai, menghadapi krisis yang luar biasa. Bapak Ibu, 1 semester telah berlalu dan kita sudah menjalani semester yang kedua 2025. Kita lihat dunia tidak begitu baik-baik saja. Kita lihat Indonesia pun tidak begitu baik-baik saja. Ya, ekonominya melambat. Semuanya menjadi tidak baik. Amat terlebih saya mau katakan, mungkin hari ini di rumah tangga Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu, dalam bisnis Bapak Ibu, dalam keluarga Bapak Ibu, kita mengalami badai yang namanya badai keluarga. Saya tidak tahu apa itu. Namun semua dari saya dan saudara pernah mengalami itu. Ataupun mana lagi hadapi krisis ekonomi, Anda lagi hadapi pelambatan dalam bisnis Anda hadapi stuck dalam pekerjaan Anda, atau kesehatan keluarga Anda lagi tidak baik. Namun pada pagi hari ini ada sesuatu yang saya mau bagi Bapak Ibu. Injil kabar baiknya, Yesus mengasihi saya dan saudara. Apapun keadaannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus sayang sama kita. Ya, kita tenang hari ini bukan karena kita punya apa, tapi karena siapa yang memegang hidup saya dan saudara. Pastikan hari ini kalau hidup saya dan saudara dipegang dan dikendalikan oleh Tuhan. Tahun ini, tahun 2025, banyak dari kita mungkin menghadapi tantangan yang besar. Sama seperti saya bilang tadi, entah tantangan finansial, tantangan ekonomi, tantangan keluarga, tantangan kesehatan, atau biaya hidup yang terus meningkat, peluang kerja yang terus berkurang, ya, tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau kondisi sekarang Manado lagi tidak baik. Saya tidak tahu apa yang Anda hadapi hari ini. Nah, di sisi lain perubahan iklim global, pandemi masih ada, perang masih ada di mana-mana. Namun kabar baiknya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesulitan bukannya hal baru bagi umat manusia. Mazmur 46 ayat 2 sampai 3, pemazmur berkata begini, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidak ada pribadi yang bisa menolong saya dan saudara dalam kesesakan selain Tuhan. Dia, kata pemazmur, tempat perlindungan bagi saya dan saudara. Sudah terbukti. Ya, terbukti sampai dengan hari ini, sampai dengan akhir Agustus ini, saya dan saudara ditolong Tuhan. Saya dan saudara dilindungi Tuhan. Saya dan saudara diberkati Tuhan. Adakah yang membohongi diri sendiri dengan mau bilang bahwa Tuhan nggak menolong saya? Bukti nyata sampai dengan hari ini, makanmu tidak pernah didiskon oleh Tuhan, dari 3 kali makan menjadi 2 kali atau 1 kali. Bukti nyata bahwa anak-anak sekolahmu hari ini masih bisa bersekolah dengan baik. Bukti nyata keluargamu masih berdiri kokoh. Bukti nyata sampai dengan hari ini, walaupun ada tantangan, tapi kabar baiknya penyertaan Tuhan tak pernah selesai dalam hidup saya dan saudara. Harapan saya dan saudara jangan tergoyahkan. Sebagai orang percaya, harapan kita tidak terletak pada kestabilan dunia, atau keamanan suatu kota, atau kenyamanan suatu kota, atau kenyamanan hidup. Tetapi saudara dan saudara, harapannya tergantung pada janji Tuhan yang kekal. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia benar kamu menderita, dalam dunia benar mungkin kamu mengalami penganiayaan, dalam dunia mungkin kamu lagi menghadapi situasi yang tidak baik. Tapi kitab Yohanes 16 ayat 33 katakan, kuatkanlah hatimu, aku, kata Tuhan, telah mengalahkan dunia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemenangan atas segala kesulitan telah diberikan kepada kita melalui Kristus. Di tengah tantangan Bapak Ibu yang semakin sulitnya hidup hari ini, membuat orang semakin tidak percaya, bahkan membuat orang sudah kecewa dengan situasi yang ada sekarang ini. Saya melayani Tuhan, saya bekerja, saya melayani untuk Tuhan, saya bekerja dengan baik, saya bekerja dengan tulus, bahkan di mana-mana waktu saya habis untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa toh hari ini saya melihat bahwa istri saya sakit,
suami saya sakit. Saya melihat hari ini toh seakan-akan Tuhan mengecewakan saya, situasi mengecewakan saya. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meluputkan badai. Selama saya dan saudara masih di bumi ini, badai, krisis, kesehatan itu masih ada. Tapi janji firman Tuhan menguatkan saya dan saudara bahwa penyertaannya iya dan amin. Dia akan menyertai saya dan saudara dalam kondisi apapun juga. Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik. Lalu bagaimana kita menghadapi 4 bulan ke depannya? Bagaimana kita menghadapi tahun 2025 yang penuh dengan tantangan ini? Dalam meniti tahun 2025 yang sudah mau hampir selesai, ada beberapa langkah kecil yang harus kita ambil sebagai modal kita pada pagi hari ini untuk menatapi sisa tahun 2025. Langkah kecil, langkah yang sederhana, langkah yang simple. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Gema Fajar Citraland yang sungguh sangat luar biasa. Entah Anda yang ada di dalam kompleks Citraland atau entah yang ada di sekitar kompleks Citraland, saya berdoa bahwa Anda dikasihi Tuhan tanpa syarat. Anda dicintai Tuhan tanpa syarat. Kenapa? Dia Bapa yang tidak tanggung-tanggung mengorbankan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, mati di atas kayu salib hanya untuk menebus saya dan saudara. Masihkah engkau ragu atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa? Anaknya yang tunggal saja Dia berikan bagi saya dan saudara, apalagi hanya penyertaannya bagi saya dan saudara. Tahun 2025 penuh dengan tantangan. Sisa berapa bulan ke depan, Tuhan inginkan yang pertama, kita terus berdoa dan tekun. Sekali lagi, kita terus berdoa dengan tekun. Doa adalah sumber kekuatan kita. Mintalah hikmat Tuhan untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan doa, Bapak Ibu. Kolose 4 ayat 2 berbunyi, bertekunlah dalam doa. Dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa yang baik adalah doa yang dipanjatkan dengan ucapan syukur. Tak peduli Anda menghadapi apa hari ini, Tuhan bilang, bersukacitalah, bersukacitalah, hendaklah bersukacita. Ya, bersyukur dalam konteks berkelimpahan itu baik. Bersyukur dalam konteks Anda memiliki segalanya, sehat, keluarga, semuanya, itu baik. Bersyukur dalam konteks Anda naik pangkat, usaha jadi baik, itu baik. Tapi Tuhan bilang, bersyukur di tengah badai, bersyukur di tengah hal yang tidak baik. Sakitkah itu? Usaha menurunkah itu? Pekerjaan tidak adakah itu? Dalam kondisi yang tidak baikkah itu? Ketika Anda bersyukur dalam situasi itu, Tuhan bilang, this is good, very good. Itu sangat baik dan sungguh sangat baik. Roma 12 ayat 12 katakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini baik bukan? Tuhan bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Kau punya Tuhan, pengharapan bagi saudara dan saudara. Dia yang mati di atas kayu salib, kabar baiknya, Yesuslah pengharapan kita. Tak ada manusia yang bisa memberi pengharapan. Tak ada manusia yang bisa menjamin kehidupan kita, kesehatan kita, apapun itu. Tapi satu pribadi saja yang bisa, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang kedua, andalkan firman Tuhan. Pertama Tuhan bilang berdoa dengan bertekun. Yang kedua, andalkan firman Tuhan. Kita tahu bersama kan, ada ayat katakan begini, bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Pagi hari ini sebelum Anda memulai segala sesuatu, ini program yang sungguh sangat mulia. Ini program yang sungguh sangat baik. Sebelum Anda memulai segala sesuatu, Gema Fajar Citraland, yang ada di dalam Citraland maupun sekitar Citraland, Anda disuguhi oleh firman Tuhan, oleh siaran ini. Saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hari ini kepada yang letih lesu, hari ini kepada yang punya beban berat, Tuhan katakan begini, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, dan menanggung beban yang sangat berat. Aku, Yesus, akan memberikan kelegaan bagimu. Berdoa dengan bertekun, mengandalkan firman Tuhan. Dan terakhir, menolong sesama. Ini sesuatu yang luar biasa bukan, Bapak Ibu? Dalam keadaan badai, dalam keadaan krisis, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan yang sedang mencari kesembuhan, dalam keadaan yang mungkin hari ini masa depan anak-anak lagi tidak baik, semua lagi tidak baik, Tuhan bilang,
berdoa dan bertekun. Tuhan bilang andalkan firman Tuhan. Dan yang paling terakhir Tuhan bilang begini, menolong sesama. Mana mungkin Tuhan, saya nggak punya apa-apa lagi. Mana mungkin Tuhan, saya nggak punya apa-apa lagi untuk menolong sesama. Tapi Injil, kabar baik bilang, tolong sesama. Ini sangat bertolak belakang Bapak Ibu. Tapi inilah keunikan Injil. Matius 5 ayat 16 katakan begini. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Keadaan rumah di mana kita melakukan siaran ini lagi tidak baik, mungkin hari ini. Tapi ini rumah roti. Ini rumah kebaikan. Saya benar-benar disuguhi oleh berkat yang luar biasa. Ada banyak masalah mungkin hari ini di rumahmu. Ada banyak problem hari ini di rumahmu yang tidak bisa diselesaikan. Tapi Tuhan bilang, berdoa dengan tekun. Tuhan bilang, hanya dengan mengandalkan firman Tuhan. Dengar itu firman. Itu kekuatan bagi saudara. Dan Tuhan bilang, tolong sesamamu. Mungkin hari ini kau bilang, saya tidak punya potensi untuk menolong sesama. Tetap dengan tersenyum saja, ya, kau bisa menolong sesamamu. Menjadi terang, kau bisa menolong sesamamu. Menjadi garam, kau bisa menolong sesamamu. Ya, jangan hadapi tantangan sendirian, Bapak Ibu. Jangan hadapi tantangan dengan sendirian. Jangan hadapi masalah dengan sendirian. Jangan bersama dunia mencari solusi. Kita tidak akan pernah mendapatkan solusi bersama dunia. Hanya dengan Tuhan kita bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Saya akan berakhir. Roma 8 ayat 28 sekali lagi saya mau katakan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Terpanggillah untuk berdoa dan bertekun. Terpanggillah untuk mendengar kabar baik firman Tuhan. Terpanggillah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini sumber kelimpahan berkat yang kau terima bisa jadi berasal dari cara kamu ikhlas. Bisa jadi dengan cara kamu menerima semua tantangan krisis dan percaya kepada Tuhan. Dipandang buruk hari ini, dituduh, dipojokkan oleh orang lain, oleh dunia. Engkau hidup bukan dari dunia, engkau hidup dari kata Tuhan Yesus, kata firman. Dibuat sakit hati, tapi kamu tidak membalas hari ini. Jadi perbesar wadah penerimaanmu, ya, perbesar wadah jadi berkatmu bagi orang lain. Ya, semesta akan memberi reward yang indah, apalagi Tuhan Yesus akan memberi reward yang indah bagi. Hanya bagi Tuhan segala kemuliaan, segala berkat. Saya berdoa untuk jemaat Citraland, Kemah Fajar Citra, maupun yang di luar, maupun yang di sekitar. Damai sejahtera Tuhan Yesus akan menyertaimu di tengah badai. Ingat, Dia penyertaan yang sempurna. Dia perlindungan yang sempurna. Dia akan memberkati usahamu, memberkati bisnismu, memberkati keluargamu. Siapapun yang berharap pasti disembuhkan oleh Tuhan, karena Dia kesembuhan bagi saudara-saudara. Siapapun yang berharap pasti mengalami breakthrough, terobosan bisnis, pekerjaan, usaha. Oleh karena Yesus sayang orang semua tanpa syarat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa pada sepanjang pagi hari ini, dan Bapak Ibu yang ada di rumah sebelum bergegas tempat pekerjaan, luangkan waktu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya mungkin resolusi kami tidak semua ditepati, mungkin tidak semua berhasil. Kami membutuhkan ini yang datang bukan seperti kebutuhan kami di tahun 2025. Namun kami percaya waktu Tuhan, waktu yang sempurna. Rancanganmu tidak pernah salah.
Ya, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan kebaikan, rancangan kesembuhan, rancangan pemulihan, rancangan terobosan bagi kami semua. Terima kasih untuk kabar baik yang kami terima. Di tengah badai sekalipun juga Tuhan Yesus bilang, tetap bertekun, berdoa dengan bertekun. Di tengah badai sekalipun juga Tuhan bilang, dengar firman Kristus, miliki iman, karena dengan firman kita bisa melewati segalanya. Di tengah badai sekalipun juga, di tengah krisis sekalipun juga, Tuhan bilang, jadilah berkat bagi semua orang. Tidak gampang Tuhan, kami bersyukur menjadi berkat di tengah situasi kami yang tidak baik. Tapi teladan yang Kau berikan bagi kami, membuat kami kuat. Terima kasih Bapa di surga, anakmu berdoa bagi semua pendengar yang ada di kompleks Citraland ini, atau maupun yang ada di sekitarnya, siapapun yang bisa mendengarkan suara kami dari Gema Fajar Citraland. Kami berdoa Bapa di surga, Tuhan Yesus sumber kekuatan kami, Tuhan Yesus sumber kebaikan kami, akan melakukan terobosan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga, masa depan anak-anak kami, bahkan amat terlebih Tuhan sumber kesembuhan, sumber pemulihan, memulihkan kami, memulihkan keluarga kami. Kami tidak bisa Tuhan menggapai masa depan kami sendiri, atau kami tidak bisa berjalan bersama dunia, kami hanya bisa berjalan bersama Yesus Kristus. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk rumah ini rumah di mana tempat jadi berkat bagi banyak orang. Situasi rumah apapun keadaannya, kami percaya bahwa Tuhan lagi memberkati rumah ini, rumah tempat di mana kami menyiarkan program Gema Fajar Citraland ini. Damai sejahtera menyertai rumah ini, damai sejahtera menyertai pengurus semua Gema Fajar, siapapun dan dimanapun mereka. Tuhan Yesus menolong mereka, Tuhan Yesus berkati mereka. Pemerintah dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kota, sampai ke bawahnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hikmat-Mu melimpah, pengajaran-Mu melimpah, nasihat-Mu melimpah bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami mungkin hari ini boleh kehilangan semuanya, tapi kami nggak mau kehilangan Tuhan. Asal kami punya Tuhan, kami akan memiliki damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, hanya bagi-Mu Raja kemuliaan, hanya bagi-Mu Raja hormat kami, hanya bagi-Mu Raja kekaguman kami. Tak peduli dunia menekan dengan cara apa, kami hanya mau selalu bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk mendoakan sama-sama, untuk berdoa sama-sama dengan doa agung yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau Yesus, Engkau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua.